Ketika hidup terasa berat, tangan-Mu Tuhan selalu menopangku. Di saat jalan terasa buntu, cahaya-Mu Tuhan selalu terangiku. Mujizat-Mu masih terjadi tiap hari, selalu terjadi. Mujizat-Mu masih terjadi setiap hari, selalu terjadi. Ketika hidup terasa berat, tangan-Mu Tuhan selalu menopangku. Di saat jalan terasa buntu, cahaya-Mu Tuhan selalu terangiku. Mujizat-Mu masih terjadi tiap hari, selalu terjadi. Mujizat-Mu masih terjadi setiap hari, selalu terjadi. Mujizat-Mu masih terjadi. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Siang hari ini kita mau menikmati hadirat Tuhan dan mengingat kembali kebaikan yang Tuhan buat dalam minggu ini dalam hidup kita. Untuk itu mari kita bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari yang indah ini. Kami bersyukur untuk sepanjang minggu yang dipenuhi dengan kasih karunia-Mu Tuhan. Siang hari ini kami anak-Mu datang menghadap kepadamu. Kami rindu menaikkan ucapan syukur, menyanyi bagi Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan pada saatnya nanti kami mau mendengarkan firman Tuhan yang akan menjadi penolong dan penuntun dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih karena Engkau hadir di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada saat ini, dalam keadaan apapun kami saat ini. Kami tahu betul bahwa ketika kami menaikkan pujian dan penyembahan, Engkau bertata di atasnya. Engkau ada bersama-sama dengan kami. Mari kita sembah Dia. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Hati
Tetapi kami menyembah-Mu Tuhan. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja, kami sembah Kau Tuhan. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan Rajaku yang berdaulat atas hidupku. Hanya Engkau yang layak terima sembah. Hanya Yesus yang layak terima segala hormat. Hanya Yesus yang layak menerima segala puji-pujian. Oh haleluya, haleluya. Engkau Tuhan, Engkau Tuhanku, Engkau Rajaku. Haleluya, haleluya. Tuhan, Engkau yang berkuasa atas hidup kami. Engkau yang mengatur jalan hidup kami. Engkau yang menuntun setiap langkah kami. Kalau hari ini di antara kami Tuhan, kami sedang kebingungan, kami sedang mencari jalan keluar. Secara manusia pikiran kami sudah terbatas. Namun kami tahu bahwa Engkau Allah yang senantiasa menyediakan jalan keluar untuk setiap kami. Rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera. Rancangan-Mu baik dalam setiap hidup kami. Untuk itu Tuhan, kami mau naikkan ucapan syukur bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesusku. Mari bersama pujikan terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Kami berterima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Mari saudaraku, dengan segenap hati kita naikkan ucapan terima kasih untuk segala kebaikan yang Tuhan buat dalam hidup kita. Untuk segala kondisi yang hari ini sedang kita alami.
baik ataupun buruk keadaannya, mari dari mulut kita keluar ucapan syukur dan terima kasih. Mari saudaraku bersama pujikan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi katakan, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kami ada hari ini karena Tuhan yang izinkan. Terima kasih Tuhan, sebab hari ini Tuhan adakan, sebab hari ini Tuhan jadikan, sehingga kami boleh menikmati hari yang begitu indah bersama dengan Tuhan. Terima kasih karena Engkau mengadakan segala yang kami perlukan, segala yang kami butuhkan Tuhan sediakan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami rindu Tuhan, hari yang Tuhan beri ini tidak kami sia-siakan. Tahun demi tahun yang akan datang tidak kami sia-siakan. Kami mau terus jadi anak-Mu yang memberi terang dan garam bagi dunia ini. Jadikan kami indah Tuhan, jadikan kami indah. Haleluya. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Tuhan, jadikan aku indah, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Tuhan, jadikan aku indah, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu,
kepadamu Tuhan. Kami rindu menjadi anak-Mu yang taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau masih izinkan kami beribadah di Sunday Online pada hari ini. Kami mengucap syukur, dan kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami Tuhan, dan bawa kami untuk sungguh-sungguh mengerti dan mengenal isi hati Tuhan sehingga kami boleh hidup dalam perkenanan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat dan luar biasa. Tetap di dalam pemeliharaan Tuhan. Baik, hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Kali ini firman Tuhan terambil dari Ibrani pasal yang ke-12 mulai ayat yang ke-18 ya. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-18. Judul perikopnya di sana adalah tanggung jawab yang berat ya. Aduh, kalau mendengar kata tanggung jawab itu berarti ya satu kewajiban yang harus kita pegang di dalam mengikuti Yesus. Ada sebagian orang berpikir ikut Yesus itu enak, ikut Yesus itu santai-santai saja, ikut Yesus itu pokoknya sudah kita percaya, kita menjalani hidup begitu-begitu saja. Ternyata saudara, di dalam mengikut Tuhan ada tanggung jawab yang berat. Iya, kita akan baca apa sih tanggung jawab yang berat itu. Ibrani pasal yang ke-12 ya, kita akan lihat ayat yang ke-18 mulai. Firman Tuhan berkata begini, sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh ya, dan api yang menyala-nyala, kata firman Tuhan, kepada kekelaman, kegelapan dan angin badai. Ayat 19, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon supaya jangan lagi berbicara kepada mereka. Ayat 20, sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini, bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung ia harus dilempari dengan batu. Ayat 21, dan sangat mengerikan pemandangan itu sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Iya, saudara, kita ini tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, bahkan kepada kekelaman, kegelapan dan angin badai. Kita tahu bersama seperti yang sudah kita pelajari di dalam mesbah doa malam, saudara, bagaimana kita belajar tentang bangsa Israel. Mereka itu pada zaman dahulu kalau mencari Tuhan tuh harus naik ke gunung, dan kita tahu Tuhan juga beberapa kali menampakkan diri itu di gunung. Kita ingat peristiwa Tuhan menampakkan diri di Sinai ya kepada Musa. Jadi gunung itu dulu identik dengan tempat penyembahan. Tuhan menampakkan diri di gunung ya, mungkin karena memang gunung itu tempat yang tinggi ya, dan di sanalah Musa ya diundang Tuhan untuk berjumpa dengan Tuhan. Karena itu seperti yang sudah kita belajar di setiap mesbah doa itu adalah di gunung-gunung itu bangsa Israel juga akhirnya melakukan penyembahan-penyembahan berhala. Ya, mereka melakukan penyembahan berhala di gunung-gunung. Mereka mencari bahkan menyembah dewa-dewa di sana. Ayat ini berkata, saudara, kalau kita melihat di Ibrani pasal 12 ini, kalau saudara baca dari ayat yang pertama itu adalah bagaimana nasihat untuk kita ini bertekun di dalam iman, saudara ya. Jadi di sini dikatakan kita ini sekarang udah tidak hidup lagi di zaman perjanjian lama. Seperti bangsa Israel dulu ya, kita ini sekarang tidak datang kepada gunung yang bisa disentuh. Ya, kita tidak datang dengan api yang menyala-nyala atau kekelaman, kegelapan dan angin badai. Seperti kita tahu bersama dalam perjanjian lama Tuhan menampakkan diri dalam bentuk angin, dalam bentuk badai ya. Tapi di zaman perjanjian baru tidak lagi seperti itu. Tuhan tidak lagi dicari di gunung-gunung yang tinggi. Kita nggak datang kepada gunung yang bisa disentuh. Atau kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka mendengarnya memohon supaya jangan lagi berbicara kepadanya.
Sekarang ini kita tidak lagi, Tuhan tuh tidak lagi berbicara di dalam murka, ya dengan suara atau dengan bunyi yang menakutkan, sehingga kita tahu bersama di zaman perjanjian lama, orang tidak bisa menghampiri Allah dengan begitu saja. Karena Tuhan itu dulu begitu kudusnya, luar biasa, dan selalu kalau dia menampakkan diri, ya kemuliaannya itu begitu luar biasa sampai orang Israel itu menjadi takut. Kenapa? Karena manusia berdosa dan Allah itu begitu kudus. Tapi ayat ini berkata kita nggak lagi datang kepada gunung, Tuhan tidak lagi datang dengan kegelapan, angin badai, atau bunyi sangkakala, atau bunyi suara yang membuat kita hari-hari ini mungkin memohon supaya jangan dia berbicara lagi kepada mereka. Ya, ayat 20 bilang sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika ada binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Artinya apa? Kitab Ibrani ini sedang menerangkan kepada kita sebuah konsep tentang bagaimana kita menyembah Tuhan. Di zaman perjanjian baru kita tidak lagi melakukan hal-hal itu. Ya, Allah itu bukan sesuatu yang susah lagi untuk dijangkau. Orang gak perlu naik ke gunung untuk mencari Tuhan. Ya, tidak perlu lagi badai dulu datang baru Tuhan itu datang. Ya, ayat 21 berkata, dan sangat mengerikan pemandangan itu sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Tuhan di dalam perjanjian lama itu menjadi sesuatu yang mengerikan dengan murkanya. Ya, bahkan Musa berkata dia sangat ketakutan dan gemetar ketika harus berhadapan dengan Tuhan. Ayat 22 berkata di sana, tetapi kamu ini sekarang, kita ini sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Kita sekarang sudah datang kepada Sion, Bukit Sion, ya. Berbicara tentang satu tempat kemurahan, zaman perjanjian baru itu dengan kedatangan Kristus ke dalam dunia. Tabir pemisah antara Allah dan manusia itu sudah terbelah. Pengorbanan dan darah Kristus itu yang akhirnya menyatukan manusia dengan Allah. Atas dasar pengampunan dosa oleh darahnya yang kudus, saudara. Kita sekarang datang kepada Bukit Sion, ya, kota Allah yang hidup. Yerusalem di sini dikatakan, ya, Yerusalem sorgawi, ya, dan kepada beribu-ribu malaikat suatu kumpulan yang meriah. Ini adalah sebuah gambaran tentang kekristenan di zaman perjanjian baru. Orang Kristen itu bersatu dalam kumpulan yang meriah dengan sukacita, saudara. Ayat 23 berkata, dan kepada jemaat anak sulung yang namanya terdaftar, ya, di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Kita terus mengalami pembaharuan di dalam Kristus. Kita semua terus menuju kepada kesempurnaan Kristus. Ya, karena itu saudara, untuk masuk sorga itu tidak mudah. Jangan berpikir untuk ke sorga itu mudah. Maaf, kita masuk ke istana negara aja sulit. Apalagi mau masuk sorga, tidak semudah yang kita pikirkan. Ya, kita berada di satu kumpulan, ya. Kita berada di satu jemaat anak-anak sulung yang nama kita itu terdaftar di sorga, kata firman Tuhan. Ya, nama kita itu terdaftar, ya, di sorga. Karena itu saya selalu kalau berdoa, saudara, ya, di doa berkat selalu, Tuhan, ya, kami percaya bahwa nama kami tercatat di dalam kitab kehidupan dalam kerajaan Allah. Ayat yang ke-23 berkata, dan kepada jemaat anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang benar yang telah menjadi sempurna. Ayat 24, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pembercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Saudara yang terkasih, ya, kita hari-hari ini datang kepada Kristus, ya, Sang Imam perjanjian baru yang memperdamaikan kita dengan Allah Bapa. Kristus yang memperdamaikan kita dengan Tuhan. Hubungan yang tadinya rusak karena dosa. Manusia harusnya menerima penghukuman dan murka Allah.
Tapi karena darah yang tercurah itu, kita setelah datang kepada Kristus, di sini dikatakan pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Banyak orang yang datang bertanya kepada saya, berarti sekarang perjanjian lama itu udah gak dipakai lagi ya Bu? Tetap dipakai. Justru Yesus Kristus datang itu untuk menggenapi semua yang tertulis di dalam kitab Taurat. Ya, Yesus adalah penggenapan dari perjanjian lama itu, saudara. Kita telah datang kepada Kristus. Mari kita mulai mengubah konsep, ya, pemahaman tentang Tuhan. Bahwa ketika kita menerima Yesus, jalan kepada Allah itu terbuka lebar untuk kita datang secara pribadi. Makanya kenapa saya selalu berkata, jangan titip doa kepada pendeta. Saudara bisa datang secara pribadi kepada Tuhan. Saudara punya hak istimewa untuk berjumpa dengan Tuhan. Saudara gak perlu titip doa. Mari kita semua mengalami Tuhan secara pribadi. Karena kedatangan Kristus, bahkan kematiannya di atas kayu salib, membawa jaminan dia adalah imam pengantara perjanjian baru. Yang akan membawa setiap kita, saudara. Banyak orang yang datang pada saya bertanya, Bu, saya ini banyak dosa. Saya jatuh bangun dalam dosa, apakah Tuhan menerima saya dan apakah saya boleh datang kepada Tuhan? Saya bilang yes. Tuhan itu menerima orang yang mau bertobat. Selama kita mau bertobat, Tuhan pasti akan menerima kita. Dia Tuhan yang tidak bisa kita permainkan. Dia Allah yang mutlak. Kalau dia berkata dosa adalah penghukuman, maka itu akan terjadi. Tuhan pegang janjinya. Dia adalah Allah yang komitmen dengan apa yang dia katakan. Tetapi puji Tuhan, dia juga Allah yang penuh dengan kasih setia, yang selalu memberi dan menunggu kita untuk bertobat sebelum murka itu dijatuhkan atas hidup kita, saudara. Ya, mungkin kalau kita membaca di perjanjian lama, orang-orang yang hidup dalam dosa itu langsung dihukum, langsung mati. Sekarang kita ada di zaman perjanjian baru di dalam kasih karunia. Justru kita harus lebih berhati-hati. Kenapa? Ada orang yang main-main dengan pelayanan. Ada orang-orang yang main-main dengan Tuhan. Sudah melayani Tuhan sebagai pengkhotbah, singers, WL, main musik, tapi selingkuh jalan terus. Ya, karena orang tidak menghormati kasih karunia Tuhan. Dan mereka berpikir buktinya saya selingkuh, hidup saya tetap diberkati. Saya selingkuh, buktinya pelayanan saya aman-aman aja. Hati-hati saudara, kita hidup di zaman perjanjian baru. Itu kasih karunia terbuka lebar bagi kita yang mau bertobat. Tapi ingat, dosa tetap dosa, penghukuman Tuhan tetap berlaku bagi mereka yang bermain-main dengan anugerah Tuhan. Kita datang kepada Kristus sebagai imam perantara perjanjian baru yang darahnya telah dicurahkan bagi saudara dan saya. Ayat yang ke-25. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Kita ada di hari-hari yang terakhir. Pergumulan, tekanan, persoalan terasa semakin berat hari-hari ini. Tapi satu hal Tuhan ingatkan kita saudara hari ini. Dia berkata, tetapi ya waspada saudara. Tetapi jagalah supaya kamu jangan menolak Dia. Kita memang hidup di zaman kasih karunia, bukan lagi di gunung, bukan lagi pada angin badai, bukan lagi pada murka Tuhan yang bisa datang kapan saja berbicara sehingga bangsa Israel menjadi ketakutan. Kita datang kepada kasih karunia Allah yang sudah menerima kita apa adanya. Tetapi ayat ini berkata, jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Hari-hari ini mungkin saudara berkata, saya gak pernah menolak Tuhan Bu, saya ibadah setiap hari Minggu Bu. Saya gak pernah menolak Tuhan Bu, saya mendengarkan firman, bahkan saya setia misbah doa. Orang yang menolak Tuhan bisa jadi dia masih datang kepada Tuhan. Orang yang menolak Tuhan bisa jadi dia masih bergereja, bahkan masih pelayanan. Tapi ketika kita tidak hidup sesuai dengan firman, ketika kita tidak taat dengan apa yang difirmankan dan aturan hukum kebenaran yang berlaku, maka itu artinya saudara, kita sudah menolak Dia yang berfirman.
Ya, orang itu bisa saja saudara, kita misalnya kita punya kenalan, kita punya teman. Bisa jadi kita di depan masih bisa ketawa-ketawa dengan dia ya ketika dia datang. Tapi ketika orang itu pergi kita bilang gak usah didengar apa yang dia ngomong. Ini kan berarti saudara sudah menolak dia, tapi saudara menerima dia. Ketika dia datang, boleh gak saya main ke rumah? Boleh, boleh, boleh. Padahal di hati saudara itu begitu dia pulang ngomong gak usah didengar apa yang dia omongin. Yaitu orang omong kosong. Anda menerima tapi Anda menolak semua perkataannya, entah karena apa. Demikian hubungan banyak orang Kristen dengan Tuhan hari-hari ini. Terlalu banyak orang berkata aku menerima Yesus. Aku sudah menerima Tuhan. Tetapi ada begitu banyak orang yang berkata menerima tapi hatinya menolak Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara kita gak mendengar firman-Nya. Dengan cara apa? Kita tidak taat melakukan firman-Nya. Ayat ini mengingatkan kita, jagalah supaya kamu jangan menolak Dia. Supaya kamu jangan menolak Yesus yang menyampaikan firman Allah di bumi. Ya, di sini dikatakan supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Kristus yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita. Jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Saudara, mari kita mau sungguh-sungguh hidup melekat dengan Tuhan. Mari kita mau sungguh-sungguh menjadi pelaku firman Tuhan. Mari kita menjadi orang Kristen yang bukan hanya menerima Dia, tapi juga menerima semua perkataan firman-Nya. Yesus berkata, orang yang mengaku mengasihi aku, dia menuruti segala perintah-perintahku. Apabila engkau berkata engkau mengasihi aku, itu artinya engkau menuruti firman-Ku. Ya, bukan soal hebat pelayanan kita, bukan soal apa yang kita lakukan, apa yang kita buat, bukan soal berapa banyak perpuluhan yang kau berikan, bukan soal engkau memberikan buah sulung, bukan soal engkau memberikan persembahanmu, bukan. Tapi persoalannya, apakah engkau menjadi pelaku firman Tuhan? Engkau mendengar firman itu dan engkau taat kepada firman itu, artinya engkau menerima Dia dan tidak menolak Dia. Karena itu ayat ini jelas berkata, jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Ayat 26 berkata, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji. Satu kali lagi, aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Mengerikan sekali saudara kalau Tuhan berkata, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Kita tahu bersama dulu Amerika sudah membuat sebuah penelitian untuk memindahkan orang ke Mars. Kenapa? Karena di Mars terbukti ada kehidupan bisa. Mereka menanam tomat bisa berbuah di sana. Kenapa? Karena ada nitrogen di sana dan katanya manusia bisa hidup. Makanya mereka membuka pendaftaran untuk orang yang mau ke Mars tapi cuma bisa pergi nggak bisa pulang. Yaitu berarti menjadi relawan dan juga sekalian berkorban. Supaya mereka bilang apa? Kalau satu saat bumi ini hancur ketika hari kiamat tiba, mereka bisa pindah di Mars dan populasi manusia bisa tetap bertahan. Tetap ada. Mereka lupa Alkitab berkata, satu kali lagi Tuhan bilang, aku akan menggoncang bukan hanya bumi tetapi langit juga. Kalau langit juga digoncang berarti semua yang ada di langit juga ikut tergoncang. Berarti Mars juga tergoncang gak? Tergoncang. Jadi mau lari kemana kita ini manusia? Hari ini orang semua kebingungan, takut kematian, nanti kena corona mati, nanti kena ini. Saya tidak menentang. Kita harus tetap menjaga kesehatan, kita harus tetap ikuti prokes ya, peraturan protokol kesehatan dari pemerintah. Tetapi jangan terlalu takut berlebihan. Kenapa? Hidup mati kita di tangan Tuhan. Sehebat apapun kita menjaga, maaf, ini virus yang tidak terlihat mata. Mau orang sebersih apapun juga itu kerajaan Inggris, Pangeran Charles, Ratu Elizabeth juga kena corona. Kurang bersih apa coba? Tapi ini waktunya kita menaruh iman dan harapan dan percaya kita hanya kepada Kristus dan firman-Nya.
Ya, dia akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, tapi langit juga akan digoncangkan. Ayat 26 berkata, ayat 27. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Ungkapan satu kali lagi itu menunjuk pada perubahan pada apa yang dapat digoncang. Kalau hari-hari ini iman kita tergoncang, maka Tuhan bilang satu kali lagi aku akan goncangkan. Kalau hari-hari ini rasa percayamu pada Tuhan tergoncang, maka Tuhan bilang satu kali lagi aku akan goncangkan. Sampai tertinggal satu umat yang tidak tergoncangkan. Mari kita mau punya daya percaya dan penyerahan total kepada Tuhan hari-hari ini. Sebab kita manusia, kita tidak punya kelebihan apa-apa. Bahkan kita gak bisa tahu apa yang akan terjadi 1 menit ke depan. Ya bagian kita hanya berserah. Saya tuh saudara beberapa waktu yang lalu bahkan saya syuting ini saya masih ada di Solo. Karena saya harus merawat mami saya yang mengalami kecelakaan cedera dan patah tulang dan harus dioperasi. Dan Tuhan izinkan ketika mami saya selesai dioperasi waktu obat biusnya selesai bekerja. Tuhan izinkan saya boleh menemani mami saya sepanjang malam. Di situ dia mengalami kesakitan yang begitu hebat karena obat biusnya sudah selesai bekerja. Dan yang namanya operasi karena termasuk mami saya mengalami operasi yang kata dokter termasuk operasi besar. Karena harus disambung tulang di pangkal paha dan antara tulang ekor. Dia menjerit sepanjang malam kesakitan yang begitu hebat. Ya dan saya itu gak tega melihat orang tua mengalami kesakitan yang begitu karena bekas operasi saudara ya. Bahkan di rumah sakit itu Tuhan juga izinkan saya melihat orang yang lewat di kursi roda kakinya puntung tidak ada kaki lagi karena mengalami kecelakaan. Ada yang lewat di kursi roda tangannya buntung ya. Saya itu meneteskan air mata hanya berkata Tuhan sering kali kami ini mengalami hal-hal yang sebenarnya itu biasa tapi kami sudah penuh dengan keluhan dan kami lupa bersyukur. Bahwa kita sehat, organ tubuh kita utuh itu anugerah Tuhan saudara. Saya mulai bisa meneteskan air mata membayangkan orang-orang yang menelpon saya konseling ibu, saya sakit kanker. Setiap malam saya mengalami kesakitan yang begitu hebat. Ibu tolong doakan supaya saya mati bu. Saya sudah siap banget untuk mati karena saya tidak tahan lagi menahan sakit yang begitu hebat. Manusia begitu terbatas bahkan untuk bisa menahan sakit dari daging kita itu kita gak bisa berbuat apa-apa. Saya cuma bisa waktu itu bilang ke mami saya, mam ingat waktu Yesus dicambuk. Lalu cambuk itu ada mata durinya ditarik begitu dagingnya tercabik. Saya bilang mam kenapa Yesus mengalami itu? Dia Tuhan yang sudah memberikan kita teladan bahwa dia sanggup. Dan dia juga ikut merasakan segala kesakitan di daging kita. Karena itu bersyukur. Tapi saya bersyukur mami saya. Ya di dalam kesakitannya dia terus memuji Tuhan. Saya puterin lagu-lagu pujian. Dia menyembah Tuhan saudara. Dan saya yakin tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Semuanya pasti Tuhan izinkan. Dan saya hanya mau bilang kepada kita semua hari ini saudara. Mari hargai hidup yang Tuhan beri. Satu saat kita semua akan digoncang ya supaya tertinggal satu umat yang tidak tergoncang. Ayat 28 berkata, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ayat 29, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Mari saudara, kita sudah dijanjikan kerajaan yang tidak tergoncang. Dan untuk bisa masuk ke sana itu tidak mudah. Maka kita harus terbukti dulu sebagai orang yang tidak tergoncang. Sebagai orang yang terus berpegang pada iman dan pengharapan kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Karena itu hari ini saudara kita ada di minggu pertama. Dan hari ini kita akan sama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Saya mengajak setiap kita, saya berikan saudara waktu untuk mempersiapkan perjamuan kudus.
Saudara boleh ambil roti, kalau saudara tidak punya sirup boleh pakai teh, atau kalau memang tidak ada boleh air putih, karena semua terjadi dengan iman kita. Mari kita sungguh-sungguh menghargai pengorbanan darah Kristus yang sudah membawa kita menjadi imam perantara perjanjian baru. Mari kita hargai semua kasih karunia Tuhan itu. Dengan cara kita mengakui setiap dosa sebelum memasuki perjamuan kudus. Akui semua dosa. Saudara yang terikat dengan persinahan, kenajisan, perselingkuhan, homoseksual, lesbian. Saudara yang terikat dengan kepahitan, kekecewaan. Saudara yang terikat dengan amarah, kebencian. Mari kita datang mengaku di hadapan Tuhan. Dan kita minta Tuhan berikan kita kekuatan untuk bisa hidup di dalam perkenanan Tuhan. Karena hanya darah Yesuslah yang sanggup untuk memberikan kita jaminan untuk masuk kepada kehidupan yang tidak tergoncang itu. Mari kita siapkan hati kita, saudara. Terima kasih Tuhan, Engkau masih mengizinkan kami untuk memasuki perjamuan kudus pada hari ini. Kami tahu semua karena anugerah-Mu, bahkan kalau kami masih hidup, masih ada, sehat, tidak kurang suatu apapun, bahkan mungkin ada yang sakit, kami tetap bersyukur. Terima kasih. Kami menyatu dengan tubuh dan darah-Mu pada hari ini Bapa, karena itu membawa kehidupan kekal bagi kami. Mari katakan bersama saudara. Darah-Mu Yesus sucikan aku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Katakan darah-Mu. Yes Tuhan, ubahkan hidup kami. Kami bersyukur. Kami jadi baru lebih lagi. Katakan darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus sucikan aku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan hidup kami Tuhan. Ku dijadikan. Mari bangkit berdiri bersama saudara. Katakan sekali lagi. Darah-Mu Yesus sucikan. Engkau yang sucikan kami dengan darah-Mu yang kudus ya Tuhan. Engkau bebaskan kami Yesus. Kami dijadikan baru Tuhan. Amin. Mari kita renungkan setiap hidup kita di hadapan Tuhan. Kalau sekiranya ada dosa yang kita lakukan, mari kita minta ampun di hadapan Tuhan. Perjamuan kudus adalah sakramen yang dapat membawa berkat. Bahkan kalau kita salah melakukannya, akan membawa kutuk, sakit, penyakit, bahkan kematian, kata firman Tuhan. Mari kita menghormati darah Kristus atas hidup kita. Datang pada Yesus sebagai perantara imam perjanjian baru yang dapat menyucikan dan menguduskan kita dengan darahnya yang kudus, dengan tubuhnya yang terpecah. Kami mengakui segala pelanggaran kami baik dalam pikiran, perbuatan, hati kami Tuhan sucikan dan kuduskan. Hari ini kami mau menerima perjamuan kudus-Mu yang akan membawa berkat dan kesembuhan dan mematahkan setiap kutuk atas hidup kami. Karena kami melakukannya dengan cara yang benar. Mari kita angkat roti tinggi di tangan kanan kita. Terima kasih Bapa buat tubuh-Mu yang tercabik bagi kami. Kami menyatu dengan tubuh-Mu lewat perjamuan kudus ini Bapa. Mari angkat tinggi roti ini. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Di dalam nama Yesus, mari kita makan saudara, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Mari angkat
tinggi cawan di tangan kanan kita. Terima kasih buat darah yang tercurah. Terima kasih buat cawan perjanjian baru yang dimateraikan atas kami di dalam nama Yesus. Terima kasih karena kematian-Mu di atas kayu salib itu menanggung setiap kesakitan di tubuh kami, menanggung setiap penderitaan, bahkan kematian kekal yang harusnya kami alami, digantikan dengan keselamatan kekal karena darah yang tercurah. Bahkan kami juga tahu dan percaya darah ini bukan hanya dicurahkan bagi kami, tapi darah ini juga tercurah bagi keluarga kami yang belum mengenal Engkau, Tuhan. Darah ini juga tercurah bagi suami, istri, anak-anak, kakak, adik, orang tua kami yang belum bertobat. Darah ini juga tercurah bagi bangsa kami. Kami bersyukur Tuhan buat darah-Mu. Terima kasih Yesus. Mari kita angkat tinggi cawan di tangan kanan kita. Saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, buat darah-Mu yang tercurah bagi kami anak-Mu, menyembuhkan, memulihkan, memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Bapa buat darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus sucikan aku. Katakan dengan iman. Darah-Mu Yesus bebaskan kami. Darah-Mu Yesus ubahkan kami, dijadikan baru. Sekali lagi katakan, darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus sucikan. Amin. Darah-Mu yang bebaskan kami Tuhan. Yes Lord, darah-Mu Yesus ubahkan hidup kami Tuhan. Amin. Ku dijadikan baru. Kami bersyukur buat perjamuan hari ini. Kami dikuduskan. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Yang berbeban berat Engkau berikan kelegaan. Yang terikat dengan kutuk dilepaskan dan Tuhan gantikan dengan berkat. Terima kasih buat keselamatan yang abadi yang Tuhan berikan buat kami. Kami tidak takut lagi karena kami tidak datang pada gunung, pada api yang menghanguskan, pada badai yang berbicara yang membuat kami jadi takut. Tapi kami datang kepada Imam Perjanjian Baru, Yesus Kristus yang menyelamatkan kami oleh kasih karunia. Namun kami mau Tuhan, kami mau belajar untuk tidak menolak Engkau. Tidak menolak firman-Mu dalam hidup kami. Berkati setiap umat-Mu hari ini yang beribadah. Sucikan dan kuduskan hidup mereka dan bawa mereka dalam perkenanan-Mu. Semua mereka yang menghadapi masalah, beban berat Tuhan, Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kami juga percaya Tuhan memberkati bangsa kami, Indonesia, Bapak Presiden Jokowi, wakilnya dan seluruh jajaran kabinet yang ada. Lawatan Tuhan turun bagi bangsa kami Indonesia. Terima kasih buat hari ini. Kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkatilah rumah tangga-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati keuangan-Mu, diberkati keluar masuk-Mu, dan Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa,
Cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita semua, namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin. Tuhan memberkati. Shalom dan happy Sunday.